Ta'ala. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ali Imron di Kultum kemarin, bahwasanya ibadah itu ada dua, dan ibadah yang utama atau ibadah yang diutamakan atau mempunyai keutamaan yang lebih adalah ibadah muta'addiyah, yaitu ibadah sosial. Kenapa ibadah sosial ini dikatakan mempunyai keutamaan? Karena selain memiliki manfaat dan pahala bagi si pelaku, ibadah ini juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk orang-orang di sekelilingnya. Contohnya adalah kita berinfak, kita bersedekah. Kemudian dilanjutkan kemarin, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kapankah waktu yang paling afdol kita melakukan infak atau sedekah tersebut? Ternyata disebutkan bahwa pada saat kondisi kita sehat, pada saat kondisi kita pelit, dan pada saat kondisi kita berharap ingin cepat kaya. Itulah para jamaah sekalian, betapa sulitnya kita di sini mengeluarkan harta sebagian yang kita miliki untuk orang lain. Karena pada dasarnya manusia di sini sangat cinta kepada harta yang dimilikinya. Manusia di sini karena saking cintanya kepada harta yang dimilikinya, sehingga ia cenderung berat untuk mengeluarkannya kepada orang lain. Hal ini juga dengan tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu manusia mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya, jamma di sini maksudnya adalah katsir, yaitu sangat berlebihan, sangat mencintai harta itu dengan sangat-sangat berlebihan. Kemudian dilanjutkan juga dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cinta manusia kepada harta itu benar-benar berlebihan. Jadi dari dua ayat ini para jamaah sekalian dapat digambarkan secara naluriah manusia itu sangat cinta kepada harta yang dimilikinya, sehingga dia cenderung untuk berat mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat Al-Adiyat ayat 8 ini, menurut Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa setidaknya ada dua makna yang dapat diambil dari ayat ini. Yang pertama, manusia di sini sangat cinta secinta-cintanya kepada dunia, kepada hartanya. Dan yang kedua, manusia di sini sangat tamak dan sangat bakhil, sehingga menyebabkan dia cenderung untuk berat mengeluarkan harta tersebut kepada orang lain atau kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, manakala di sini ada seseorang yang mampu mengeluarkan harta yang dicintainya untuk Allah, untuk jalan fisabilillah, maka Allah menyebutkan bahwa ini adalah peristiwa yang sungguh luar biasa. Dari dua momen ini para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan. Karena manusia yang sangat tamak, sangat cinta kepada harta itu, turunlah ayat dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, kamu tidak akan memperoleh kebaikan yang sebaik-baiknya sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai
Saya ulangi, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Di sini para jamaah sekalian, ada suatu kisah, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Abu Talha ini adalah seorang sahabat yang cukup kaya raya, memiliki beberapa kebun kurma, dan satu-satunya harta yang sangat dicintainya adalah kebun kurma yang tepat berada di masjid, di depan Masjid Nabawi. Di dalam kebun kurma tersebut para jamaah sekalian, ada mata air yang mengalir. Mata air ini sungguh sangat jernih dan sangat tawar. Dan Rasulullah SAW pun pernah minum di air kebun kurma milik Abu Talha tersebut. Setelah Abu Talha mendengar ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang tadi telah disebutkan bahwa kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, maka kemudian Abu Talha berdiri berangkat menghadap Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh harta yang paling saya cintai ini adalah kebun Bayruha, kebun kurma Bayruha yang tepat berada di depan Masjid Nabawi ini. Demi Allah ya Rasulullah, saya infakkan harta ini di jalan Allah, di jalan fisabilillah, hanya berharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap kelak mendapatkan simpanan di akhirat saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini para jamaah sekalian, betapa Abu Talha ini tidak eman, tidak sayang kepada harta yang sangat dicintainya, dikorbankan hanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendengar ayat yang diturunkan oleh Allah di surat Al-Imran ayat 92 tadi. Bagaimanakah dengan kita para jamaah sekalian? Pernahkah di hati kita terketuk untuk menyerahkan atau memberikan sebagian harta yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sering kita mendengar beberapa orang mengatakan bahwa harta itu tidak dibawa mati. Ungkapan ini tidak sepenuhnya benar para jamaah sekalian. Kenapa demikian? Sesungguhnya harta itu dibawa mati oleh pemiliknya saat hidup di dunia. Harta seperti apa yang dibawa mati oleh si mayit? Yaitu harta seperti yang diinfakkan oleh Abu Talha yang telah kami ceritakan tadi para jamaah sekalian, yaitu harta yang dititipkan di jalan Allah, harta yang diberikan kepada anak yatim, harta yang diberikan kepada orang miskin, harta yang dititipkan kepada masjid-masjid. Itulah harta-harta yang kelak akan memberikan manfaatnya kepada si mayit di alam barzakh. Mari para jamaah sekalian, kita bermuhasabah diri, kita introspeksi diri. Janganlah kita terlalu sayang kepada harta yang kita miliki, karena hakikatnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap saat Allah dapat mencabutnya dari kita semua. Marilah senyampang kita mempunyai harta yang cukup, kita infakkan di jalan Allah. Semoga kelak harta-harta yang kita sebarkan tersebut bermanfaat bagi kita di alam barzakh sampai nanti di hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.